Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah jawab salamnya Mem Alfi. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat semuanya, dan siap belajar. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai? Halo semuanya, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan Mem Alfi tepat waktu. Hari ini sesuai yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan belajar tentang organisasi kehidupan tema 1 ya, semester genap ini. Pertemuan kemarin Mem Alfi sudah share tentang informasi informasi materi dan tujuan pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang ini, sel sebagai unit terkecil kehidupan, atau lebih membahas tentang organisasi kehidupan. Tujuan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang organisasi makhluk hidup, ada di bagian pertama ini. Yang HP-nya belum di landscape, silakan di landscape dulu ya, supaya tampilan teksnya bisa lebih jelas. Dan untuk LK-nya, silakan dibuka LK yang lembar A dulu ya, lembar poin A dulu. Oke, mau lanjutkan ya, Anda perhatikan baik-baik. Silakan mikrofonnya dinyalakan supaya ketika Mem Alfi bertanya, Anda bisa langsung merespon ya. Anda di depan layar dan langsung merespon. Mic-nya dinyalakan saja ya. Oke. Ini Mem Alfi ada gambar tanaman bayam. Ada gambar tanaman bayam. Anda bisa lihat. Menurut Anda, di sini kan ada sekitaran 9 siswa ya. Menurut Anda, tanaman bayam yang tampak di layar sekarang ini, itu apakah termasuk A, organisme, B, sel, C, jaringan, atau D, organ? Menurut Anda, tanaman bayam itu termasuk apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Halo? Organisme, sel, jaringan, atau organ? Mungkin Leo mau jawab, Leo? Organisme, Bu. Organisme. Kita cek jawaban Leo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar Leo. Good job ya. Tanaman bayam secara utuh itu disebut dengan organisme. Level paling atas, organisme. Termasuk tubuh Anda juga sebagai individu, hewan, ya, tumbuhan itu disebut dengan organisme utuh, satu makhluk hidup utuh. Nah, sekarang dilanjutkan. Anda lihat, tanaman bayam tadi memang organisme ya. Nah, pada tanaman bayam terbagi atas bagian-bagian tertentu lagi, yaitu daun, kemudian ada batangnya, dan akar. Nah, menurut Anda, daun, batang, akar itu termasuk apa? A, jaringan, B, sel, C, organ. Apa yang mau jawab?
organ. C. Organ. Tak cek jawabannya. Siapa yang barusan jawab? Saya, Bu. Nama-nama. Ahmad Naufal Rafif. Naufal Rafif. Terima kasih Rafif, kita cek jawabanmu ya. Oh, benar. Ya. Daun, batang, akar ini disebut organ. Jadi setelah organisme, level di bawahnya adalah organ. Pada tumbuhan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita fokus ke organ daun. Ini daun tanaman bayam. Ya. Mem Alfi akan mengiris tanaman bayam ini, kemudian diamati di bawah mikroskop. Tapi tidak mungkin saya lakukan sekarang, saya hanya menampilkan fotonya, hasil pengamatan Mem Alfi. Ya. Sekarang Mem Alfi klik, kita lihat tampilan gambar daun di bawah mikroskop. Nah, kurang lebih seperti ini. Nampak ya di layar Anda ya. Ternyata sehelai daun yang kelihatannya satu utuh ya, tidak tersusun atas bagian yang lain, ternyata ketika diamati di mikroskop, daun tersebut tersusun atas ini petak-petak kecil, ruang-ruang kecil. Ada yang transparan seperti ini warnanya, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Jadi ternyata daun bayam itu tersusun atas bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa organ daun tersusun atas struktur yang lebih kecil. Disebut apakah struktur tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa? Sel. Sel. Tebakanmu sel ya. Struktur kecil itu adalah sel. Ya. Jika di dalam hati Anda atau Anda sudah menjawab sel, maka Anda benar. Jadi bagian petak-petak kecil tadi itu adalah sel. Ya. Sel merupakan unit terkecil penyusun organisme secara struktural maupun fungsional. Itu pengertiannya. Atau secara teorinya. Kalau Anda belum mengerjakan LK yang poin A nomor 1, ini bisa dituliskan pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun organisme baik secara struktural maupun fungsional. Ya. Sekarang kita lihat gambar lagi. Di sini kan tadi ada beragam atau macam-macam ya bentuknya ya di dalam daun tadi ya. Ada yang ditunjuk warna kehitaman nomor 1. Ada yang lingkaran nomor 2. Ada yang bintik-bintik hijau nomor 4. Ada yang petak kotak seperti ini nomor 3. Nah, menurut Anda mana yang disebut sel? Nomor 1, nomor 2, 3, atau 4? Silakan yang mau jawab. Yang Putri mungkin? Tadi siapa yang Putri itu yang hadir? Ana mau jawab. Ana yang sel yang mana Ana? Ana, are you there? Oke, no respon Ana. Mungkin yang lain? Yang sel yang mana guys?
Nomor 1, 2, atau 3, 4? Satu. Nomor 1. Ada jawaban lain yang beda? Saya, Bu. Silakan. Saya. Nomor 3. Nomor 3. Ada 2 jawaban ya. Kita cek satu persatu. Nomor 1 dulu. Tadi ada yang jawab nomor 1 tadi siapa? Leo kah? Nomor 1. Kurang tepat. Maaf ya. Nomor 1 ini adalah gambar kristal kalium oksalat yang ada di daun bayam. Ya, sekarang kita cek nomor 3. Ya, benar. Nomor 3 ini adalah sel. Gambar sel, ya. Jadi sel itu satu ruangan atau satu ruangan atau unit terkecil yang seperti ruangan kayak gitu ya, kecil-kecil kotak-kotak yang menyusun makhluk hidup. Jadi kalau Anda lihat Anda lihat gambar ini, sel itu mirip batu bata. Satu batu bata ya, itu satu sel. Kemudian disusun kemudian batu bata ditumpuk jadi banyak, jadi tembok ya, jadi satu bangunan utuh. Jadi itu tersusun atas bagian yang kecil-kecil dulu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sip. Ya. Nah, sekarang Mama Alfi lanjutkan. Ini yang kita amati sekarang di layar Anda bukan daun bayam. Ini daun tanaman beringin. Beringin, tahu beringin ya? Yang di alun-alun. Nah, di sini kita akan melihat variasi bentuk sel. Sel itu ada berbagai macam bentuk dan fungsinya. Jadi tidak sama ya, bukan hanya satu saja tapi ada banyak jenis sel. Ini contohnya di daun tanaman beringin. Mama Alfi kasih contoh ada 4 sel. Yang nomor 1 warna hitam ini ya, ini adalah sel epidermis. Letaknya selalu di luar sebagai pelindung. Terus yang bentuknya panjang, ini tegak, panjang kayak pagar ya. Yang kayak pagar ini disebut dengan sel palisade. Terus ada yang nomor 3, bentuknya tidak beraturan. Ini sel parenkim sponsa. Kemudian ada yang nomor 4, ini lingkaran hijau. Ini adalah sel stomata. Jadi beragam ya, tidak hanya satu saja. Nah, itu tentang sel. Sampai sini paham ya? Sekarang Mama Alfi lanjut. Nah, sekarang masih gambar yang sama. Di sini Mem Alfi kelompokkan ada sel yang
ditandai petak kuning dan ditandai petak merah. Yang petak kuning ini adalah kumpulan sel-sel palisade. Yang petak merah adalah kumpulan sel-sel sponsa. Nah, bila Anda mengamati gambar di atas, Anda menemukan bahwa kelompok sel yang memiliki bentuk yang sama itu membentuk lapisan tersendiri. Disebut apakah kelompok sel tersebut? Ada yang mau jawab? Apakah A, sel, B, jaringan, atau C, organ? Siapa yang jawab? Arja, mungkin Arja. Apa aja jawabannya aja? Arja diem. Mungkin masih sarapan. Jaringan. Betul, Arja ya yang jawab ya? Betul, Jasip. Jadi kumpulan sel yang bentuknya sama itu disebut dengan jaringan. Catat ya. Nah, pembahasan yang ini memang sekarang bahas ini ada di LK poin B. Anda sambil dibuka LK poin B. Ya. Sekarang memang dilanjutkan. Nah, ini beda lagi daunnya. Ini daun tanaman pakai saji. Ketika diamati di mikroskop, seperti ini tampilannya. Nah, di sini Anda lihat ada beberapa jaringan yang berkelompok. Misalnya ini ya, nomor 3 ini ada jaringan palisade dan jaringan sponsa. Gabungan jaringan palisade dan sponsa itu membentuk sistem jaringan. Membentuk sistem jaringan, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat pada daun ada 3 sistem jaringan. Ya, ini ada sistem jaringan pelindung, sistem jaringan pengangkut, dan sistem jaringan mesofil. Jadi diawali dari sel, ya, beberapa sel membentuk jaringan, kemudian beberapa jaringan membentuk sistem jaringan. Nah, sekarang beberapa sistem jaringan
kemudian membentuk organ. Organ apa? Organ daun, organ akar, organ batang. Ya, jadi itu adalah level organisasi kehidupan. Dimulai dari yang paling kecil itu sel. Ya. Sel bersama sel yang sama lainnya membentuk jaringan. Beberapa jaringan membentuk sistem jaringan. Beberapa sistem jaringan membentuk organ. Dan beberapa organ membentuk organisme. Jadi ini adalah sistem organisasi pada tumbuhan. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan ke sistem organisasi hewan, apa ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, memang dilanjutkan ya. Nah, ini sekarang yang organisasi pada hewan. Ini memang block. Pada hewan, contohnya manusia, ya, ini kita adalah organisme utuh. Utuh. Nah, tubuh kita sebagai organisme tersusun atas beberapa sistem organ. Tubuh kita memiliki sistem organ pencernaan, sistem organ pernafasan, sistem organ apa lagi? Peredaran darah, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem ekskresi. Ya, sistem-sistem organ tadi membentuk organisme. Nah, sekarang kita ambil satu sistem organ, misalnya sistem pencernaan. Leo, coba sebutkan organ apa saja yang dimiliki oleh sistem pencernaan. Apa, Leo? Atau yang lain mungkin organ yang ada di sistem pencernaan kita? Silakan. Ya, Bu. Silakan, Suci. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati bisa, usus juga, pankreas, dan usus. Ya, jadi itu maksudnya sistem organ tersusun atas beberapa organ. Kalau sistem pencernaan, organnya seperti yang disebutkan Suci tadi, mulut,
kerongkongan, lambung, usus, hati, pankreas. Ya. Kalau sistem pernafasan, apa saja organnya? Ada yang menyebutkan yang lain? Ada? Sistem pernafasan. Apa? Ini organnya apa ini? Memfa nunjuk apa ini? Ana. Ana ada. Cika mungkin. Sistem pernafasan terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru, ya, dan lain-lainnya. Nah, organ, misalnya organ lambung, itu tersusun atas beberapa jaringan. Ada jaringan darah, ada jaringan otot, ada jaringan ikat, ada jaringan lemak, ya. Jadi organ tersusun atas beberapa jaringan. Beberapa jaringan tadi itu tersusun atas sel-sel yang banyak sekali. Nah, dari sini kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup sampai yang sebesar paus pun itu sama, tersusun atas sel-sel. Termasuk kita juga, ya. Dari sini seharusnya kita menjadi bersyukur, ya. Karena tubuh kita ini diciptakan dengan sangat canggihnya oleh Sang Pencipta. Ternyata kita bukan bekerja sendiri, ya. Ternyata kita bisa bangun pagi hari ini itu karena ada sel-sel dalam tubuh kita yang bekerja. Anda tidak sendirian. Mereka, sel-sel tersebut sangat kompak, mendukung aktivitas Anda sehari-hari. Jadi, kalau Anda hari ini memanfaatkan kegiatan dengan baik, ya, memanfaatkan waktu Anda dengan baik, itu artinya Anda menghargai kerja sel-sel Anda. Kalau Anda makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, itu artinya Anda sayang pada sel-sel Anda. Anda harus bersyukur, tidak perlu insecure, jangan insecure. Karena setiap detik keajaiban itu terjadi dalam tubuh kita.
Ya, itu maksudnya tentang organisasi kehidupan. Ini, Anda bisa lihat otot bisep, ya, atau mungkin daging. Kalau kita mungkin mengenalnya otot atau daging itu ya. Itu ini disebut dengan organ otot. Mendukung sistem gerak Anda. Organ otot terdiri atas beberapa jaringan. Ada jaringan otot, ada jaringan ikat, ada jaringan saraf. Kalau misalnya jaringan saraf atau sel-sel saraf di otot Anda ngambul, nggak mau kerjasama, kira-kira otot Anda bisa gerak enggak ini? Bisa gerak enggak kira-kira? Gimana Leo? Bisa gerak enggak otot Anda kalau enggak ada sarafnya ngambul? Arja, gimana Arja? Noval, Suci, bisa gerak enggak tangan Anda kalau sarafnya ini enggak mau kerja? Gimana? Enggak mau, enggak akan mau gerak. Jadi selama organ tubuh Anda semua berfungsi dengan baik, kita layak untuk bersyukur. Wajib malah, bukan layak, wajib. Karena itu adalah salah satu dari banyak ya, seharusnya kita bersyukur karena banyak sekali nikmat Tuhan yang diberikan ke kita. Kalau Anda bisa bangun hari ini, itu semuanya juga karena kerja sel-sel dalam tubuh Anda. Jadi setiap hari manfaatkanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Termasuk hari ini Anda bisa hadir di meeting, itu sudah salah satu bentuk rasa syukur. Ya, Anda memanfaatkan tubuh Anda yang saat ini bekerja. Anda memanfaatkan itu. Ya. Jadi dari organisasi kehidupan ini kita belajar itu. Ada istilahnya hikmah yang bisa kita ambil bahwa kita nggak bisa sombong karena kita yang kelihatannya cuma satu, oh ini loh Mem Alfi ini, oh ini loh Arja ini, oh ini loh Noval. Kita nggak bisa sombong berkata seperti itu. Karena apa? Karena ternyata kita bisa tampil bleger seperti ini itu karena ada sel-sel yang mendukung kita setiap hari. Kalau ada sel tubuhmu yang tidak bekerja, misalnya sel otot marah, kram dia. Kram. Enak enggak badanmu? Dikira badanmu enak enggak? Kalau kamu ototmu kram. Kan enggak nyaman kan ya? Jadi seperti itu. Dengan demikian kita jadi pribadi yang selalu bersyukur. Nah, itu anak-anakku tentang organisasi kehidupan. Jadi
urutan organisasi kehidupan pada hewan itu sel, dari yang paling kecil ya ke yang paling besar, itu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tadi gimana? Ada yang masih ingat urutannya sel tumbuhan? Urutan organisasi tumbuhan ada yang masih ingat? Silakan disebutkan. Rama mungkin? Diawali dari sel, terus apa lanjutannya? Noval? Apa urutannya tadi? Noval? Halo? Masih connect nggak ini sih? Halo? Rosiana mungkin mau jawab urutan organisasi pada tumbuhan? Sel? Jaringan? Organ? Sistem jaringan, terus? Organ? Organisme. Ya, terima kasih Rosiana. Ya, kalau pada tumbuhan urutannya sel, jaringan, sistem jaringan, organ, organisme. Bisa dituliskan jawaban tadi barusan ya di LK poin B. Nomor 2 dan nomor 3. Ya. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini tentang organisasi kehidupan atau organisasi makhluk hidup. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Noval mau nanya? Sudah enggak? Oke, kalau memang sudah enggak ada yang tanyakan, Mem Alfi akhiri pertemuan kali ini. Anda yang masih belum mengerjakan LK sel, ya, LK sel, silakan dilanjutkan kerjanya, ya, dikumpulkan maksimal hari Rabu. Itu untuk hari sampai hari Kamis tanggal 14 itu untuk mendapatkan nilai A ya. Kalau Anda mengumpulkan sampai batas waktu hari Kamis tanggal 14, maka Anda mendapatkan nilai A. Kalau lepas dari itu tetap dikumpulkan, enggak apa-apa, tapi enggak bisa dapat nilai A, menyesuaikan ya. Oke, saya rasa cukup. Saya harap pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya di meeting kali ini. Mem Alfi akhiri. Setelah ini Anda bisa meninggalkan grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.